Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kedengaran ya suara ya? Kalian online dari mana? Dari kampus atau dari kampus semua ya? Iya, Bu, masih di kampus. Di kampus ya. Oke, eh, kita masuk ke bab 2 ya, uji statistik parametrik untuk kasus satu populasi. Ya, kalau kita bicara parametrik, biasanya ini menyebar secara normal ya, menyebar secara normal. Jadi mengikuti sebaran normal. Jadi sebaran datanya mengikuti sebaran normal ya. Nah, ini untuk bab 2 ini untuk satu populasi. Jadi kita hanya meneliti tentang suatu populasi, misalnya produksi padi petani di Rawalba ya, populasi kita petani padi di Rawalba ya, atau misalnya konsumsi beras ya atau konsumsi daging di Sumatera Selatan, populasinya masyarakat Sumatera Selatan ya, itu contoh satu populasi. Bagaimana kalau yang dua populasi? Dua populasi itu bisa saja misalnya kita meneliti perbedaan produktivitas padi ya, petani yang ikut program dengan yang tidak ikut program. Jadi ada dua kelompok populasi ya. Pertama itu populasi yang ikut program, yang kedua itu populasi yang tidak ikut program. Nah, untuk materi kali ini kita bahas yang satu populasi dulu, baru yang untuk berikutnya untuk dua populasi. Nah, uji statistik untuk kasus satu populasi bisa menggunakan analisis nilai tengah, analisis proporsi, dan analisis seragam. Ya, analisis nilai tengah ini bisa menggunakan uji Z, bisa menggunakan uji T. Ya, kalau uji Z itu simpangan baku populasi diketahui. Ya, itu jika simpangan baku populasi diketahui kita bisa menggunakan uji Z. Ya, akan tetapi karena kita terbatas biaya waktu penelitian kan tidak mungkin kita meneliti semua atau seluruh anggota populasi. Biasanya kita mengambil sampel saja. Sampel itu beberapa anggota dari suatu populasi. Ya, makanya kita bisa menggunakan uji T. Ya, uji T itu lebih sering digunakan dibandingkan uji Z, karena uji Z itu kita harus tahu simpangan baku dari suatu populasi. Nah, ini sedikit ya kita melihat tentang uji Z ya. Ini sudah dibahas sebenarnya di statistik, tapi kita lihat jika simpangan baku populasi diketahui, kita bisa menggunakan uji Z. Ya, masih ingat rumusnya? Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi tau. Ya, jadi tau ini simpangan baku suatu populasi. Kalau suatu sampel biasanya disimbolkan dengan S, tapi ada juga beberapa buku tidak membedakan S dengan tau. Ya, kalau tau ini simpangan baku populasi dibagi akar N. Ya, X bar ini X bar ya, bukan X bar adalah nilai rata-rata sampel. Ya, nilai rata-rata sampel. Jadi data itu semuanya kita jumlahkan, kita bagi ya dengan N. Itu dapat nilai rata-rata. Mu itu rata-rata populasi. Rata-rata populasi misalnya kalau di dalam suatu soal itu biasanya langsung diketahui ya rata-rata populasi. Ya, kalau di dalam suatu penelitian kalau kita pakai rata-rata populasi agak sulit ya. Nah, tapi atau kita bisa pakai standar dari misalnya dari pemerintah, produktivitas dari pemerintah, misalnya ya, standar konsumsi dari pemerintah bisa kita gunakan angkanya. Tapi kalau kita menghitung sendiri agak kesulitan kalau kita menghitung populasi karena keterbatasan biaya tadi. Tahu ini simpangan baku populasi, N itu jumlah sampel ya. Berapa sampel yang akan kita ambil. Nah, yang sering kita gunakan ya, penelitian yang sering kita gunakan itu uji T student ya, uji T student untuk satu populasi. Nanti ada juga uji T paired ya, berpasangan, ada uji T bebas ya, ini untuk satu populasi. Nah,
Uji T ini digunakan jika simpangan baku populasi tidak diketahui. Ya, kita menggunakan uji T. Nah, uji T ini biasanya digunakan kalau untuk dua itu membandingkan ya hubungan. Ya, kalau ini kita ingin melihat saja. Dua, dengan menggunakan sampel sebagian dari populasi dan mengukur simpangan bakunya. Kemudian, data tersebut diperkirakan menyebar normal dengan jumlah contoh yang dianjurkan tidak kurang dari 30 contoh. Jadi, kalau kita menggunakan, kapan kita menggunakan parametrik, kapan kita menggunakan non-parametrik. Kalau parametrik itu pada saat data itu menyebar normal. Ya, kalau datanya menyebar normal, mengikuti sebaran normal, kita menggunakan uji parametrik, bisa uji Z, uji T, nanti uji proporsi, uji ragam ya. Nah, untuk parametrik ini sampelnya ya minimal 30 ya, 30 sampel atau 30 contoh. Jadi kalau kalian penelitian menggunakan analisis parametrik itu minimal 30 sampel, lebih banyak lebih bagus lagi hasilnya ya. Nah, ini sebaran T student. Nanti kita lihat apa beda sebaran Z dengan sebaran T student. Kalau T student nanti lebih landai dibandingkan Z ya kurvanya. Rumusnya T sama dengan X bar min mu per dibagi S per akar N. Ya sama seperti Z tadi ya, tapi untuk T itu taunya diganti dengan S. Ya, taunya diganti. Sekali lagi boleh catat ya. T sama dengan X bar min mu dibagi S per akar N. Ini T hitungnya ya. Kalau kita menguji hipotesis ya, ada dua, ada T hitung dan ada T tabel ya. Kita membandingkan T hitung dan T tabel, baru kita bisa melihat keputusan tolak atau terima ya. T hitungnya rumusnya ini, X bar dikurang mu dibagi S dibagi akar N. X bar tadi nilai rata-rata ya, sampel dikurang mu ini nilai rata-rata populasi ya atau nilai tengah dibagi S simpangan baku sampel ya, di N ini jumlah sampel ya atau contoh. Jadi misalnya kita ingin meneliti tentang produksi ya, produksi karet misalnya ya. Kita catat berapa misalnya per bulannya berapa ton ya. Kita minimal 30 petani ya. Petani pertama berapa ton, petani kedua berapa ton, ketiga berapa ton. Kita cari rata-ratanya ya. Kita jumlahkan bagi N itu dapat rata-rata dikurang mu. Mu ini biasanya diketahui dalam soal atau kita bisa menggunakan standar dari pemerintah ya. S ini biasanya diketahui, N ya, N itu jumlah sampelnya. Misalnya kita ambil 30 ya, lebih banyak lebih bagus lagi hasil kita ya. Tapi kalau misalnya kita terkendala ya biaya waktu itu boleh minimal 30 untuk analisis parametrik. Nah, kita lihat sifat-sifat sebaran T ya terdistribusi dengan nilai tengah 0 ya. Jadi nilai tengahnya 0 ya di sini. Yang kedua, terdistribusi secara simetris sekitar nilai tengahnya ya. Jadi ini ya, ini sebaran normal ya, biasanya uji Z sebaran normal. Ini yang di bawah, kurva di bawah ini sebaran T ya. Jadi polanya sama, tetapi untuk sebaran T ini lebih landai dibandingkan yang sebaran normal ya. Tapi dia sama, nilai tengahnya di 0 ini ya, 0. Kemudian ya sifatnya terdistribusi dengan ragam lebih dari satu. Ragam itu simpangan baku kuadrat ya, S kuadrat atau tau kuadrat. Akan tetapi bila jumlah contoh diperbesar, maka ragam akan bergerak mendekati nilai 1. Ya. Memiliki puncak yang tidak mencapai maksimum dan ekor yang lebih landai bila dibandingkan dengan sebaran normal. Ya, dia tidak mencapai maksimum, ya, tapi dia lebih landai ya dibandingkan sebaran normal. Terdistribusi dalam suatu bentuk tertentu yang berada untuk setiap ukuran contoh, akan tetapi mendekati sebaran normal dengan bertambahnya ukuran contoh sampel. Jadi kalau sampelnya bertambah banyak, dia hampir mendekati sebaran normal. Ya. Nah makanya
untuk uji T sekali lagi minimal 30 sampel atau 30 contoh ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya, ini kurvanya sebaran normal. Ini agak mencong-mencong ya gambarnya sebenarnya. Harusnya dia mengikuti benar-benar kurva. Ini sebaran T ya. Nah, masing-masing ukuran sampel memiliki sebaran T sendiri ya. Jadi semakin banyak sampel dia semakin mendekati sebaran normal. Tiap ukuran sampel juga memiliki nilai kritis T masing-masing. Nilai kritis itu nanti kita cari di tabelnya, T tabel ya, atau kalau GZ Z tabel. Hal ini berbeda dengan sebaran Z. Nilai kritis Z tidak tergantung pada ukuran sampel ya. Tabel nilai kritis distribusi T student lebih lengkap dibandingkan tabel sebaran normal ya. Jadi ini ada tabel. Nah, ini tabel T-nya ya. Mungkin sudah pelajari, nanti kita ingat-ingat lagi ya. Jadi kalau untuk baca tabel T, dia harus tahu DF-nya. DF itu derajat bebas ya, degree of freedom, derajat bebasnya. DF itu rumusnya N dikurang 1 ya. N itu jumlah sampel dikurang 1. DF itu rumusnya N dikurang 1. Yang di atas ini menunjukkan alfanya ya. Jadi makanya dibilang tadi dikatakan tadi sebaran T ya, setiap sampel itu berbeda-beda. Makanya di tabel uji T ini berbeda-beda nilainya ya. Jadi kita harus tahu jumlah N-nya ya. Misalnya N-nya kita menggunakan N30 berarti DF-nya 29 ya. Kalau N-nya 60 berarti DF-nya 59. Kalau N-nya 90 ya, DM-nya berarti 89. Nah, misalnya kita ambil DM-nya 30, berarti kita lihat di DM-nya. N-nya 30 berarti DM-nya 29. Nah, berarti kita lihat di sini 29. Nah, alfa yang kita gunakan berapa alfanya? Misalnya 10% atau 5%. Nah, dilihat dulu alfanya. Alfanya itu satu ujinya tuh satu arah atau dua arah. Kalau satu arah kita bisa langsung menggunakan alfa, misalnya alfa 10%, langsung kita lihat di sini 10%, mana yang 10%. Ini ya kolom ketiga ya. Nah, ini kolom ketiga itu 10%, 0,10 ya. Kalau kita menggunakannya dua arah ya, dua arah berarti 0,05. Kita lihat 0,05, alfanya 0,05 ya. Nah, ini sekilas saja tentang tabel T. Berbeda dengan uji Z. Uji Z itu nilainya sama, ya, makanya dia tidak memerlukan berapa sih jumlah sampelnya. Jadi sama. Yang penting dia tahu alfanya berapa. Nah, kita lihat alfanya di dalam kolom ini. Kalau yang uji T tadi kita lihatnya di atas, ya. Kalau uji Z kita lihat alfanya di bagian dalam ini, ya. Tabel yang bagian dalam, data yang bagian dalam kita lihat misalnya di sini berarti min 3,4,6. Ini yang atas ini komanya ya, bacanya dari kiri min 3,4 ini kan, ini 0,06. Berarti min 3,46 ya. Dijumlahkan saja min 3,46. Nah, itu cara baca tabel T dan tabel Z. Makanya nilai T itu tergantung dari jumlah sampelnya, sedangkan nilai Z itu tidak tergantung nilai jumlah sampelnya, ya. Karena Z itu memang populasi, kita ambilkan simpangan baku populasi, sedangkan T itu simpangan baku sampel. Nah, jadi semakin besar sampel, semakin baik nilainya. Nah, ini nilai kritis sebaran T, ya. Faktor penentu nilai kritis sebaran T, ya. Jadi tadi cara menilai tabelnya kita lihat ada DF-nya. DF itu berarti tergantung ukuran sampelnya, N-nya, ya, dan alfanya, ya. Jadi pertama tingkat kepercayaan penentu nilai kritis sebaran T, tingkat kepercayaannya. Nilai kritis itu yang digarisin, nah, titik. Nah,
dapat titik ini ya, titik 1,81 ini ya. Bisa kita tarik ke atas. Nah, daerah ini, daerah alfa ini ya, daerah tolak H0. Ya, kenapa kita perlu mencari wilayah kritis ya, kemarin sudah dibahas kan langkah-langkah untuk menguji hipotesis. Yang menguji hipotesis itu salah satu menentukan wilayah kritis. Jadi kita bisa menentukan ini terima H0 atau tolak H0 ya. Yang kedua itu jumlah sampel tadi ya. Apabila N diketahui maka derajat bebas DB atau DF tadi degree of freedom seberantai dapat dihitung, yaitu DB atau DF sama dengan N-1 ya. DB ini derajat bebas, DF itu degree of freedom bahasa Inggrisnya, N-1 ya. Jadi ini tolak H0 ya, wilayah alfa itu wilayah kesalahan alfa, kesalahan ya. Wilayah tolak H0. Nah, sebelah kiri sini ya. Ini ya satu min alfa ya, 1 min alfa ini terima H0. Kalau alfanya 0,05, 1 min alfanya 0,95. Jadi ini selang kepercayaan terima H0, ini selang kepercayaan tolak H0. Ya. Jika ukuran sampel 11 dengan alfa 0,05, maka nilai T tabel ditulis T dB ya, alfa ya, atau T 10 0,05. 10 ini didapat dari 11 dikurang 1. Nah, sama dengan 1,81. 1,81 ini didapat dari tabel. Coba kita lihat benar tidak? DB-nya 10, itunya 0,05 ya. Ya, DB-nya ya atau DM-nya itu 10, itunya 0,05. 0,05 kolom ke berapa? Kolom ketiga ya. Ini 0,05. Ini 0,05. Ini 10 ya. DB-nya 10, alfanya 0,05. Didapat 1,81 ya. Nah, ini ada 5 desimal. Kalau untuk tabel itu senangnya 4 desimal. Nanti hasil akhirnya baru 2 desimal ya. Tapi tergantung perhitungan kalian, boleh 2 desimal ya. Kalau 2 desimal 1,81 ya. Kalau 4 desimal 1,8124. Kalau Ibu senang kalau dari tabel itu pakai 4 desimal ya. Lebih akurat 4 desimal, nanti hasil akhirnya baru dijadikan 2 desimal ya. Oke. Nah, itu sedikit gambaran tentang uji T ya. Jadi, kalau kita meneliti satu populasi ya, tapi kita tidak tahu simpangan baku populasinya, kita menggunakan uji T student ya untuk satu populasi. Sampelnya itu minimal 30 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya, contoh di sini. Berdasarkan informasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Sumsel, produksi padi lahan pasang surut, ya ini pasang surut ya sekitar Tanjung Lago di Banyuasin ya, siapa yang tinggal di sana, 4,5 ton per hektar per musim tanam ya. Untuk membuktikan kebenaran data di atas, seorang peneliti menanyai secara acak 30 orang petani di lahan pasang surut tentang produksi yang mereka hasilkan. Dari 30 sampel diperoleh data rata-rata produksi padi 3,975 ton per hektar dengan simpangan baku 2,87 ton per hektar. Berdasarkan data temuan penelitian tersebut, benarkah informasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut pada alfa 0,10? Nah, sekarang Ibu tanya dulu, apa yang diketahui di sini? Apa yang diketahui di sini? Yang diketahui di sini apa? Alfanya diketahui? Apanya diketahui enggak? Iya Bu, diketahui Apa? 0,10. Ya. Kemudian apalagi yang diketahui dari sini? Data apa saja yang diketahui dari soal ini? 4,5 ton itu apa? 4,5 ton.
4,5 ton. Produksi padi lahan pasang. Ya, kalau disimbolkan apa? Kalau rumus T itu apa rumus T tadi? X bar dikurang mu dibagi S per akar N ya. Ya, atau kalau misalnya uji Z, S-nya diganti aja tau. Nah, 4,5 ini X bar atau mu? X bar atau mu? Yang 4,5 X bar atau mu? Kan tadi kita lihat. Nah, rumus T itu ya, T hitung itu X bar dikurang mu dibagi, kelihatan nih. Ini ya, T sama dengan X bar itu nilai rata-rata dikurang mu, ya ini nilai rata-rata sampel ya, dikurang mu dibagi S per akar N ya. X bar itu nilai rata-rata sampel, mu itu rata-rata populasi, S itu simpangan baku, N itu jumlah sampel. Ingat ya, X itu rata-rata sampel, mu itu rata-rata populasi, S itu simpangan baku, N itu sampel. Boleh catat rumus ini ya kalau lupa. Nah, di sini ada contoh penelitian ya tentang produksi padi di lahan pasang surut ya. Nah, berarti populasinya petani padi di lahan pasang surut ya, petani padi di lahan pasang surut itu populasinya ya, populasi. Rata-rata populasi petani itu menghasilkan produksi padi sebesar 4,5 ton. Berarti ini rata-rata populasinya. Rata-rata populasi kita simbolkan dengan mu ya. Ya. Jadi mu sama dengan 4,5 ton ya. Ini kemudian ada juga data 3,975 ya. Rata-rata produksi padi sampel ya, rata-rata produksi padi sampel itu kita simbolkan dengan X bar. Ya, jadi petani 1 produksinya 4 ton, petani 2 5 ton, petani 3,5 ton, kita jumlahkan, kita bagi dengan 30 ya, kita rata-ratakan ya, average kita rata-ratakan, dapatnya 3,975. Jadi ini rata-rata produksi dari 30 petani ini atau rata-rata produksi dari sampel, itu kita simbolkan dengan X bar ya. Kemudian apalagi yang diketahui, data apalagi yang kita ketahui 2,87. 2,87 ini simpangan baku. Simpangan baku kita simbolkan dengan S ya. Ya, lalu ada alfa 0,10. Langkah pertama untuk menguji hipotesis ya, berdasarkan data temuan penelitian tersebut, benarkah informasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut? Jadi kita ingin menguji benar nggak pernyataan dari dinas ini kalau produksi itu 4,5 ton ya. Benar tidak produksi itu 4,5 ton. Kemudian kita ke lapangan, kita ambil sampel 30 orang petani. Terus kita tanyai berapa produksinya, kita hitung rata-ratanya dapat 3,975 ton. Ya, bisa dihitung juga simpangan bakunya. Kalau simpangan baku bisa dihitung kan ada rumusnya. Kalau di soal ini sudah diketahui. Nah, kita uji benar nggak sih pernyataan dinas itu, atau dinas itu hanya mengada-ngada saja ya, langsung nembak aja angkanya ya. Makanya kita uji di sini. Untuk menguji hipotesis ada 7 langkah atau 7 tahapan, kemarin kan kita pelajari. Yang pertama pasti menentukan hipotesisnya. Nah, di sini lihat ini data yang diketahui tadi alfa S X bar, ini X bar ya, bukan X bar. Ini N sama dengan 30. Nah, kita buat hipotesisnya dulu. H0. H0 itu pasti tanda sama dengan. Ya. Bukan pasti ya, tapi kita gunakan sama dengan saja. Kita gunakan secara umum ya. Bisa lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Tapi secara umum kita gunakan sama dengan saja untuk kuliah ini ya, biar mempermudah kalian. H0, mu sama dengan 4,5. Nah, ini yang akan kita teliti, H0 ini. Benar nggak sih pernyataan dari dinas bahwa produksi padi di lahan pasang surut itu 4,5? Ya, ini kan pernyataan dinas tanaman pangan. Ya, mau kita uji, teruslah kita ke lapangan, nanti kita penelitian ke lapangan, kita ambil sampel 30 orang. Nah,
kita buat hipotesisnya ya, H0 mu sama dengan 4,5. Nah, HA kita lihat satu arah atau dua arah. Kalau satu arah kita bisa menggunakan lebih besar atau lebih kecil. Kalau dua arah kita gunakan tanda tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan. Nah, kita lihat pertanyaan dari soalnya. Berdasarkan data temuan penelitian tersebut, benarkah informasi dari Dinas Tanaman Pangan? Jadi dia tidak mengatakan lebih besar atau lebih kecil. Jadi kita menggunakan uji dua arah, ya. HA-nya berarti tidak sama dengan. Ada juga yang menulis HA ini H1, boleh, ya. Tapi kita samakan aja biar nggak bingung H0 dan HA, ya. 4,5 dengan alfa 0,10. Nah, kita uji, nanti kita cari berapa T hitungnya, kita cari nanti berapa T tabelnya, ya, kita bandingkan T hitung dengan T tabel, ya, atau kalau mau lihat dari gambar kita cari wilayah kritisnya dari T tabel itu, kita lihat dia masuk di wilayah tolak H0 atau terima H0, ya, nanti kita uji. Nah, karena uji dua arah, kembali ke sini ya, maka untuk menentukan wilayah kritisnya, nilai tingkat kepercayaannya dibagi, ya, sehingga nilai alfa menjadi 0, dua arah ini. Kalau tidak sama dengan dua arah ya, kalau satu arah itu lebih besar atau lebih kecil. 0,05 di ekor kiri dan 0,05 di ekor kanan. Selanjutnya, berdasarkan tabel T diperoleh nilai T 29 ini 30 kurang 1, 0,05. Ya, ini didapat dari tabel, ya. Ini T tabelnya, atau bila digambar dalam bentuk kritis seperti T-nya DB-nya 29, ya. Alfanya 0,05. Kita cek. Benar nggak? 29 0,05 ya. Kalau yang punya tabel boleh dilihat ya. DB-nya berapa tadi? 29 ya, DB-nya 29 ya. Itunya 0,05 sini ya, 0,05. Kolom ketiga. Kolom ketiga. Ini 1,69 ya. Kalau 1,69 kalau dibulatkan 1,70 ya. Benar ya, berarti dia 1,70. Ya. Jadi nilai T hitungnya 1,70 atau wilayah nilai kritisnya 1,70. Kalau digambarkan seperti ini ya. Ini 1,70 ya. 1,70 1,70. Ini nilai kritisnya ya, karena dua arah. Kalau ke kanan dia tolak H0, kiri juga tolak H0, di tengah-tengah dia terima H0. Untuk memutuskan terima atau tolak, kita hitung dulu T hitungnya. T hitung itu X bar dikurang mu dibagi S bagi akar N ya. X barnya tadi 3,975 ya. Kita hitung dari sampel dikurang 4,5 pernyataan dari dinas tadi dibagi simpangan baku 2,87 dibagi akar N 30 sama dengan sekitar min 1,002 ini ya. Min 1,002 yang dibulatkan min 1 ya. Hasilnya min 1,002 ya. Dibulatkan jadi min 1. Min 1 itu di mana? Min 1 itu letaknya ini kan 0. Kalau sebaran normal atau sebaran T itu kan tengah-tengah, nilai tengahnya 0 ya. Ini 0. Nah, min 1 di sini berarti min 1 di sini ya, antara 0 dan min 1,70. Min 1. Min 1 itu masuk wilayah tengah. Kalau tengah itu terima H0 ya, terima H0 ya. Keputusannya terima H0 ya. Di sini kita lihat karena nilai T hitung berada pada wilayah penerimaan, maka diputuskan untuk terima H0 ya. Terima H0 atau ya terima H0 artinya produksi rata-rata di daerah tersebut sebesar 4,5 ton per hektar. Jadi kita terima hipotesis ini ya. Berarti benar bahwa produksi rata-rata di wilayah pasang surut tadi sebesar 4,5 ton. Berarti benar pernyataan dari Dinas Tanaman Pangan tersebut. Jadi kita ingin, jadi kalau kita ada orang berbicara, ya kita bisa ya uji secara ilmiah dengan melakukan uji hipotesis. Ya misalnya, oh kata pemerintah kita swasembada,
ya, produksi lebih besar dari konsumsi. Nah, itu bisa diuji pakai hipotesis. Atau misalnya kata dinas tanaman pangan tadi 4,5 ton, ya, produksi di Pasakso, benar nggak sih? Nah, kalau bisa kita teliti, ya, kalau benar berarti seperti ini, terima H0, ya, terima 0. Berarti benar pernyataan dari dinas, ya. Tapi ya pada umumnya kalau kita menguji hipotesis itu diharapkan tolak H0. Kalau terima H0 berarti kita menerima hipotesis tersebut. Nah, masalah terima atau tolak itu tidak masalah, ya, tergantung data di lapangan, tapi kita bisa menjelaskan, ya, terima atau tolak itu kalau tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan penelitian terdahulu, itu menarik sekali, kita bisa menjelaskan ada apa sih di lapangan, seperti itu. Misalnya ini tadi tolak H0 berarti 4,5 tidak sama dengan 4,5, berarti pemerintah itu bohong bilang rata-rata produksi itu 4,5 di lahan pasang surut, tapi ternyata terima H0. Benar apa yang dikatakan oleh pemerintah. Sampai sini ada pertanyaan untuk uji T? Ada pertanyaan? Bu, Ya, silakan. yang masalah MIU tadi, Bu, itu Miu, kayak mana? yang ini. Menentukan diketahuinya MIU 4,5 tadi. Oh, Kan ya. populasi, Ya. rata-rata populasi kan, Bu. 4,5. Nah, rata-rata populasi kalau misalnya ini dalam soal, ya, dalam soal itu biasanya sudah diketahui. Nah, tapi kalau di kenyataan 4,5, ya, itu biasanya kan pemerintah itu mengadakan sensus, ya. Sensus itu meneliti seluruh petani itu, ditanyai produksinya, kan ada sensus dari BPS. Nah, itu ditanyai berapa produksinya. Nah, dari situ kan diketahui rata-rata. Ini itu rata-rata populasi, rata-rata dia itu rata-rata populasi. Nah, kalau sebagai peneliti kita kan tidak mungkin meneliti semua populasi. Makanya kita ambil data dari pemerintah untuk rata-rata suatu populasi, ya. Tadi ini produksi padi, berarti pemerintah sudah melakukan sensus. Sensus itu mengambil data seluruh anggota populasi, itu diambil datanya, seperti sensus penduduk, ya. Sensus penduduk, ada sensus konsumsi, ya, ada konsumsi pangan, banyak yang biasanya dilakukan BPS atau departemen kayak dinas tanaman pangan, misalnya, ya, departemen pertanian. Nah, 4,5 ini kita tidak bisa menelitinya, biasanya sudah ada standarnya, standar dari pemerintah, ya, atau bisa kita gunakan juga dari penelitian sebelumnya, ya, boleh, ya, kalau kita untuk menentukan MIU-nya, kalau satu populasi boleh kita menggunakan penelitian sebelumnya kalau tidak ada data dari pemerintah. Siapa yang tanya tadi, Habli, ya? Iya, Bu. Nah, jadi 4,5 ini kalau dalam soal biasanya sudah diketahui. Kalau misalnya kita mengadakan penelitian 4,5, kita cari data pernyataan dari pemerintah. Sudah ditentukan, biasanya pemerintah itu menentukannya dari hasil sensus. Ya, sensus 4,5 ini sudah ada datanya dari pemerintah. Gimana, Habli? Atau yang lain? Ya, Bu. Jelas? Nah, berbeda dengan rata-rata sampel, ya. Kalau rata-rata sampel kita hitung sendiri, ya, sama menghitung rata-rata biasa, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Terus, ya, lanjut, ada kemudian ada analisis proporsi, ya. Kalau tadi analisis nilai tengah itu boleh menggunakan median, boleh menggunakan nilai rata-rata atau MIU tadi, X bar, ya, X bar atau MIU tadi. Nah, sekarang kita menggunakan proporsi. Proporsi ini datanya dalam bentuk persen atau dalam bentuk peluang, ya, persentase atau dalam bentuk peluang. Kalau tadi analisis nilai tengah itu dalam bentuk median atau nilai tengah, nilai rata-rata. Nah, kalau proporsi ini dalam bentuk persen atau peluang, ya, probabilitas. Nah, kita dilihat di sini, ya. Sekali lagi proporsi ini juga untuk uji parametrik, ya. Uji proporsi digunakan untuk kasus yang menyangkut data dalam bentuk persentase, ya, persentase bahasa Indonesianya. Jadi proporsi atau prosentase populasi atau probabilitas yang berhubungan dengan munculnya suatu kejadian, semua tercakup dalam parameter binomial P.
P adalah peluang atau probabilitas populasi untuk sukses pada suatu percobaan tunggal dalam percobaan binomial. Variabel random X adalah jumlah sukses yang terjadi dalam suatu himpunan percobaan N, sedangkan P aksen ya, didefinisikan sebagai probabilitas dari parameter binomial. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kalau tadi nilai tengah, ini nilai diketahui data bentuknya persentase ya atau proporsi. Mu-nya ada rumusnya N kali P, ini rumusnya bisa kalian catat ya, tahu akar N PQ, Q 1 min P ya. P aksen itu X dibagi N, di mana X adalah jumlah sukses dalam suatu himpunan percobaan ya, tahu P ya, tahu P aksen sama dengan ya akar NPQ dibagi N sama dengan NPQ, N pangkat min 2 ya, akar PQ per N. Tahu P aksen yaitu standar error dari distribusi P aksen. Distribusi X dianggap mendekati normal apabila jumlah sampel lebih dari 20 dan jika nilai NP dan NQ masing-masing lebih dari 5. Ini rumusnya saja, rumusnya ini sudah ditentukan. Nilai pengamatan P aksen memiliki beberapa ciri berikut. Ya. Yang pertama itu kira-kira menyebar normal. Kalau menyebar normal, makanya kita menggunakan parametrik ya. Kalau tidak menyebar normal, kita menggunakan non parametrik. Yang kedua, mempunyai nilai tengah mu P sama dengan P, ya, mempunyai standar error, tahu P aksen sama dengan akar PQ per N. Ya. Pendekatan pemecahan bagi analisis untuk proporsi ini dapat dilakukan dengan menggunakan sebaran Z, ya sebaran Z kita menggunakan uji Z. Z sama dengan P aksen dikurang P dibagi akar PQ bagi N. Ya, P aksen itu rumusnya X bagi N. Nilai P yang dipergunakan dalam rumus di atas adalah nilai yang dinyatakan dalam hipotesis 0. P ini yang digunakan dalam hipotesis 0. Ya. Ini rumusnya harus dihafal ya kalau untuk mengujinya. Ini contohnya ya lebih mudah dimengerti, kita punya contoh. Petani di suatu desa menyatakan bahwa paling sedikit 15% petani ya. Jadi ini datanya dalam bentuk persentase ya. Di desa mereka tidak menggunakan pupuk berimbang dalam menjalankan kegiatan usaha tani. Untuk mencek kebenaran berita tersebut, seorang peneliti mewawancarai 200 orang petani. Hasilnya 17 orang dari mereka memang tidak menggunakan pupuk berimbang. Apakah pernyataan ini sudah cukup kuat untuk menolak pernyataan tersebut? Gunakan alfa 0,10. Jadi ada pernyataan bahwa petani di suatu desa menyatakan paling sedikit itu minimal ya, 15% petani yang menggunakan pupuk berimbang atau mungkin sesuai dengan dosis ya. Nah, untuk mencek pernyataan tersebut, benar nggak sih pernyataan tersebut? Ya, makanya seorang peneliti dia ke lapangan mewawancarai atau survei terhadap 200 orang petani. Nah, hasil penelitiannya 17 orang dari mereka memang tidak menggunakan pupuk berimbang. Jadi benar ya. Benar. 17 orang dari mereka memang tidak menggunakan pupuk. Apakah pernyataan ini sudah cukup kuat untuk menolak pernyataan tersebut? Ya, kita lihat di sini alfanya P sama dengan 0,15 ya. Lebih besar dari 0, paling sedikit berarti bisa lebih besar dari 0,15, tapi kita menggunakan kalau H0 itu sama dengan 0,15 ya. HA ya kebalikannya kalau ini lebih besar berarti ini lebih kecil kan, lebih kecil dari 0,15 ya. Kalau pernyataannya lebih besar berarti HA-nya kebalikannya lebih kecil, bukan tidak sama dengan, lebih kecil kita gunakannya. Alfanya 0,10. Nah, ini Z 0,10 kita lihat ya. Didapat 1,28. Kita cek di tabel. Kalau punya tabel boleh dicek tabel Z-nya. Alfanya 0,10. Ya, tabel Ibu kurang terang. Tabel Z. Mana ya? Enggak ada tabel Z ya. Coba Ibu. Kita cari tabel Z ya.
Nah, ini kurang terang ya, kalian bisa cari di buku atau di internet juga ada tabel Z. Ini cari di sini 0,10. 0,10 mana? Kelihatan nggak? 0,10. Nyarinya di tengah-tengah ya, 0,10. Mana ini? Nah, ini ya 0,10. Ini ya 0,10 ya, 0,10 0,1003 ya, 0,1003 ya, kalau dibulatkan 0,10 ya, lebih mendekati 0, ini 0,1020, ini 0,1003, ini 0,09. Nah, yang mendekati nih ya 0,1003 ya, berarti kita tarik ke kiri itu min 1,2 ya, min 1,2 ditambah kita tarik ke atas 0,08, berarti min 1,2 ditambah 0,08 min 1,28 ya, min 1,28. Jadi Z alfa 0,10 itu min 1,28. Mana tadi? Nah, ini ya. Oh ya, ini benar. Min 1,28 ya, karena dia lebih kiri berarti min 1,28. Atau langsung saja tadi kalau di tabel tadi min 1,28 ya. Di mana letaknya kalau di kurva? Nah, ya, ini ya. Untuk wilayah kritis ini 0, ini wilayah kritis di sini ya. Min 1,28 ya. Nah, tak ngambil baju aku. ikannya coba dimatikan dulu ya. Min 1,28. Nah, ini kita dapat wilayah kritisnya dulu ya. Baru sebenarnya hitung Z-nya, Z hitungnya dulu baru menentukan wilayah kritis ya. Kemarin tahapan, kalau ini kebalik. Apa kita lihat di sini. P aksen, kenapa kita mencari P aksen? Karena rumus Z itu Z sama dengan P aksen dikurang P. P ini diketahui di dalam soal tadi kan. Akar PQ dibagi N ya. Nah, kita harus cari P aksen dan Q-nya. P aksen itu X dibagi N ya. X-nya itu jumlah petani yang menggunakan pupuk berimbang ya. Jadi 17 dibagi 200 ini jumlah sampel jumlah sampelnya sama dengan 0,085 ya, dapat P aksennya. Q-nya itu 1 min P. 1 di P-nya tadi 0,15, ini 15% dari soal tadi, dapat 0,85. Tinggal masukkan saja rumusnya. P aksennya 0,085, P-nya 0,15, P-nya dibagi akar P kali Q ya, dibagi N. Hasilnya min 2,60. Ini Z hitung ya. Z tabel tadi sudah kita dapat min 1,28, kita bandingkan Z hitung. Z hitungnya min 2,6. Min 2,6 berarti sebelah kiri sini ya. Ya, ini min 1,28, ini min 2,6, lebih kecil dari min 1,28 ya, sebelah kiri ya. Sebelah kiri, kenapa sebelah kiri? Karena ini hipotesisnya lebih kecil. Kalau lebih kecil sebelah kiri, kalau lebih besar sebelah kanan. Masuk wilayah tolak H0 atau wilayah alfa, wilayah kesalahan ya, tolak H0. H0 tadi apa? H0-nya itu ini menggunakan ya pupuk ya, sebanyak 15% petani menggunakan pupuk berimbang lebih dari 15%. Nah, tapi kita tolak H0, ternyata petani itu kurang dari 15% yang menggunakan pupuk berimbang ya, tolak H0 atau terima H1 ya. Kita lihat sini nilai Z hasil perhitungan Z itu terletak di wilayah penolakan ya, tolak 0, maka diputuskan untuk menolak H0, artinya petani di desa tersebut kurang dari 5% yang tidak menggunakan pupuk berimbang ya. Tolak H0 artinya terima H1 ya, terima H1 ini berarti kurang dari 15%. Berarti salah pernyataan tersebut. Dari hasil penelitian salah pernyataan bahwa lebih dari 15% yang menggunakan pupuk berimbang. Oke. Jelas untuk Z ya.
Jadi kita tentukan hipotesisnya dulu. Nah, sebaiknya kita hitung dulu Z hitung. Z hitung itu rumusnya P aksen dikurang P bagi akar PQ dibagi N. P aksen itu didapat dari rumus X per N. P itu didapat biasanya dari soal, berapa persentase yang ada di soal. Q itu didapat dari 1 min P, ya. N itu jumlah sampelnya. Kita dapat Z hitung, baru kita lihat Z tabel. Kalau Z tabel itu kan mudah, tinggal kalau alpanya tahu, tinggal kita cari aja yang di bagian tengahnya. Dapat kita tarik ke kiri, tarik ke atas, ya. Dapat 1,28. Oke? Ngerti sampai sini? Ya. Kalau uji nilai tengah tadi diketahui datanya, ya nilai tengah data baik itu median atau rata-rata, nilai rata-rata, ya, nilai rata-rata min, ya. Kalau proporsi biasanya diketahui dalam bentuk persentase atau dalam bentuk peluang, probabilitas. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ngerti ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh? Oke. Ngerti ya? Ngerti nggak? Ngerti? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ngerti ya? Ngerti? Mana orangnya nih? Tidur apa? Ngerti ya? Kalau ngerti, coba kalian lihat contoh soal ini. Soal latihan nomor 1. Ini ya. Kalian kerjakan coba. Nih. Nih, kerjakan soal nomor 1 ya. Nah, soal latihan, kerjakan ya. Keluarkan pena, kertas, boleh. Nanti kalau sudah selesai ditunjukkan di kamera. Pemerintah menetapkan bahwa kebutuhan hidup minimum untuk masyarakat di Indonesia pada tahun 2003 adalah 7,2 juta per tahun per orang. Ya, ini data dari pemerintah ya. Kalau data dari pemerintah biasanya kita simulkan dengan mu tadi ya untuk uji baik T atau Z. Ini uji T. Dari suatu survei di suatu desa pertanian yang mayoritas penduduknya berusaha tani, karet diperoleh data pendapatan per orang per tahun untuk 20 sampel. Nah, ini 20 sampel sebenarnya kurang bagus data yang 20 sampel ya, minimal 30 sampel, tapi ini contoh saja 20 sampel. Ini sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20 ya. Sampel 1 itu kebutuhan hidup minimumnya 6,5 juta, sampel 2 6 juta, sampel 3 8,5 juta ya, sampel keempat 6,8 juta sampai sampel ke-20 8,1 juta. Berdasarkan data di atas, dapatkah membuat kesimpulan bahwa pendapatan petani desa tersebut telah memenuhi KHM yang ditentukan pemerintah? Pendapatan. Jadi kebutuhan hidup minimum itu ditentukan dari pendapatan ya. Gunakan alfa 0,05. Ya, silakan kalian kerjakan, buat dulu hipotesisnya ya. Kalian cari T hitungnya, cari T tabelnya ya. Kemudian kesimpulan atau keputusannya apa? Oke, kalau dari soal ini apa yang diketahui di sini? Atau Ibu panggil ya, sekalian absen ya. Boleh? Ibu panggil ya. Coba Rizky Ramadan. Mana Rizky Ramadan?
Rizky Ramadan, Iya, Bu. ada orangnya. Dari Iya, soal Bu. ini, Ada, Bu. dari soal ini apa yang diketahui? Apa yang diketahui? New-nya, Bu. Apa? Ininya, New-nya ininya berapa? 2 juta per tahun. Berapa? Berapa? 7,2 juta per tahun. Ya, 7,2 juta per tahun. Apalagi yang diketahui? Apalagi yang diketahui? Apalagi yang diketahui? Dua puluh itu apa? 20 itu jumlah apa? Dua puluh. Mana Rizky tadi? Pendapatan 20 sampel. Zoom Rizky keluar masuk, Bu. Apa? Zoom Rizky keluar masuk, Bu. Ini pakai yang pas dulu, Bu. Apa? Nggak jelas suaranya. Zoom famous dulu, Bu. Zoom Rizky keluar masuk karena jaringan, Bu. Oh, oke. Ini Rizky Coba. pakai Zoom famous. Jadi MIU-nya 7,2, terus X bar-nya 20, Bu. Ya, X-bar-nya? X-bar-nya berapa? Recording in progress. X-bar-nya berapa? X-bar-nya diketahui nggak? X bar-nya tidak diketahui, Bu. Ya, Kati. nggak diketahui. Yang 20 itu apa? Du- 20 tuh sampel per orang per tahun. Jadi itu X bar lah. Nah. Ini. Oh. Oh. Rata-rata yang 20 itu apa? 20-nya dulu. 20-nya apa? 20-nya tuh X bar, Bu. Kalau 7,2 tuh MIU-nya, Bu. Ininya. Ini. 20 itu N, Bu. Ya, 20 N ya, jumlah sampelnya. Ya. Kemudian alfanya berapa? 0,05. 0,05. Nah, rumus T tadi apa? Rumus T hitung X bar dikurang rumus T hitung tadi? Ada yang ingat? X bar bisa dicatat ya kalau rumusnya. X Dikurang bar mu dikurang mu dibagi S S per apa? Akar N. Nah, akar N. X bar mu-nya diketahui sudah tadi kata Rizky tadi. X barnya sudah diketahui belum? belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Bagaimana cara mencari X bar? Dari soal ini, dari soal nomor 1 ini. dijumlahkan seluruhnya, Bu, dibagi 20. Iya, benar sekali itu. Jadi dijumlahkan data ini 6,5 ditambah 6 ditambah 8,5 tambah 6,8 seterusnya sampai ditambah 8,1 dibagi N. Nah, coba kalian hitung coba. Coba belajar hitung coba. Biar ngerti. Kalau langsung hitung biasanya langsung ngerti kita. Ingat ya. Kalian jumlahkan, kalian bagi dengan 20, dapat X bar. Berapa X barnya? Coba dihitung. 525. Berapa? 7,525. 7,525. Oh ya, kita bulatkan saja ya. 7, ini pakai 1 desimal. 7,5 ya. Oke, terima kasih tadi. Siapa yang sudah menghitung tadi? Nurul, Bu. Nurul. Ya, Nurul ya. Dapat X bar-nya 7,5. Yang lain boleh dihitung.
Nah, sekarang simpangan bakunya. Simpangan baku diketahui tidak? Tidak, Bu. Nah, biasanya kalau Belum. Simpangan bakunya. dalam soal biasanya diketahui, kalau tidak ada data ya, kalau ada data bisa dihitung. Masih enggak rumus simpangan baku? Di statistik masih ingat nggak? Sigma ya, boleh kalian hitung XI ya dikurang X bar per akar N. Mana Ibu nulisnya ya? Sigma akar ya, akar ya, sigma dalam kurung ya, XI dikurang X bar kuadrat, tutup kurung kuadrat, dibagi N. Ya, jadi akar ya, akar. Kalian buat di itu ya, di simbol. Di equation-nya ya. Akar ya. Ya, sigma. Mana simbolnya? Yang Ibu ini equation nggak aktif di mana? Bisa aktif ya. Ini sigma ya, akar ya, ini depannya akar ya. Akar sigma ya. XI dikurang X bar ya kuadrat. Kalian cari nanti X bar mana? X bar ya, ini X bar ya. Dibagi N. Gimana ya mengaktifkan equation Ibu ini? Kemarin tuh Ibu pencet-pencet jadi error kemarin tuh. Ya, kalau kalian punya Word ya, pakai ini equation bisa, ini akar ya, depannya akar ya, sigma ya dikali ya buka kurung XI dikurang X bar, ini X bar ya, tutup kurung pangkat 2 dibagi N ya. Jadi X itu misalnya X1 ya 6,5. X1 itu data petani 1 6,5 dikurang tadi X barnya 7,5 ya, 6,5 dikurang 7,5 ya. Pangkat 2 ya dibagi 20 itu berapa ya? Ditambah 6 dikurang 7,5 dikuadratkan dibagi 20, ditambah lagi 8,5 dikurang 7,5 dikuadratkan dibagi 20. Seterusnya ya sampai sampel ke 20. 8,1 dikurang 7,5 kuadrat dibagi N ya. Itu berapa ya? Nanti bagi N dijumlahkan dulu X min X bar kuadrat, baru terakhirnya dibagi N ya, dibagi N baru diakarkan ya. 6 dikurang 7,5 kuadrat ditambah 6,5 dikurang 7,5 kuadrat ditambah 6 dikurang 7,5 kuadrat sampai 8,1 dikurang 7,5 kuadrat. Kalian jumlahkan, setelah jumlahkan baru dibagi N ya. Setelah dibagi N baru diakarkan, itu dapat simpangan baku. Sudah ada yang dapat? Hitung ya, dapat simpangan baku ya. Kalau ada yang sudah dihitung boleh. Sudah dapat simpangan baku baru kalian uji ya, uji kalian hitung T hitungnya, kalian lihat uji T-nya, uji T lagi, T tabelnya ya, T tabel itu kalian harus tahu DB ya, sama alfanya. DB-nya 20 dikurang 1 berarti 19 ya, 19 alfanya 0,05. Nah, tapi sebelum lihat T tabel kita harus menentukan hipotesisnya. Coba ada yang bisa merumuskan hipotesis tidak di sini? Merumuskan hipotesis. Nanti kalian hitung lagi ya simpangan bakunya. Sekarang siapa yang bisa merumuskan hipotesis dari soal nomor 1? H0-nya apa? H1-nya apa? Oke, ada yang bisa merumuskan hipotesisnya atau Ibu panggil lagi?
H0-nya apa? H0-nya? Boleh nanti panggil lagi ya. Mana lah? Apa ini? Dinda. Dinda Rahmawati. Coba Dinda rumuskan hipotesisnya. Jadi sebelum menguji hipotesis harus kita rumuskan dulu hipotesisnya. Apa H0-nya, apa H1-nya, H1 atau HA-nya. Oke, coba Dinda Rahmawati rumuskan hipotesisnya. Dinda nggak ada Dinda? Atau ibu yang Ada, Bu. ada? Coba Dinda. Rumuskan hipotesisnya H0 dan HA-nya. H0-nya apa? H0-nya H0-nya apa? Mu sama dengan apa? Coba dibantu Muhammad Nopriansah. Muhammad Nopriansah ada? Hilang suara Ibu ya? Keluar ya Ibu ya? Tidak, Bu. Ada, Bu. Oh ada ya? Coba Muhammad Nopriansah ada? Nopriansah yang nggak ada ya? Bukan Ibu yang nggak ada. Ini kameranya nggak aktif semua apa ini? Atau sinyalnya? Ibu di kampus ini memang agak. Kalau kuliah diaktifkan ya kameranya. Mana tadi Muhammad Nopriansah nggak ada? Nggak ada ya Nopriansah? Nah, ada orangnya. Ada orangnya. Coba rumuskan tadi hipotesis. Mana? Rumuskan hipotesis nomor 1. Jadi bagaimana kita menguji hipotesis kalau kita tidak bisa merumuskan hipotesisnya, ya? Ya, coba nomor 1. Atau siapa yang bisa bantu? Siapa ya? Ini, Bu. Siapa? Indi? Ini angkatan berapa ya? 2022 ya? Siapa? Dela? Siapa? Iya, Bu. H0.2 Mio itu sama dengan 7,2 juta. Dan H1.2 Mio itu tidak sama dengan 7,2 juta, Bu. Ada yang punya pendapat lain? Kalau misalnya di hipotesis nggak usah dipakai jutanya, nggak apa-apa, langsung aja 7,2 ya. Keterangannya aja nanti pas kesimpulannya baru. Langsung aja pakai 7,2. Mu sama dengan 7,2 ya menurut Dela ya. H1-nya mu tidak sama dengan 7,2. Tapi di sini ada pernyataan bahwa berdasarkan data di atas, dapatkah membuat kesimpulan bahwa pendapatan petani di desa tersebut telah memenuhi kebutuhan hidup minimum yang ditentukan oleh pemerintah.
Benar tidak kalau dia tidak sama dengan? Telah memenuhi. Benar ya? Benar tidak? Telah memenuhi. Kalau kebutuhan hidup itu harus lebih besar dari pendapatan, ya. Kalau lebih kecil dari pendapatan, dia berarti tidak memenuhi, ya. Tidak layak berarti hidupnya itu, ya. Kalau dalam ada penelitian tentang KHL, ya, kebutuhan hidup layak, ya, kebutuhan hidup layak itu, jadi dia harus memenuhi kebutuhan hidup minimumnya berapa. Jadi orang dikatakan hidupnya layak kalau memenuhi 7,2 juta ini, kalau menurut soal ya 7,2 juta ya, lebih dari berarti kan lebih dari, ya, memenuhi itu lebih dari 7,2 juta. Kalau tidak sama dengan kan, kalau tidak sama dengan bisa lebih kecil, bisa lebih besar hasilnya nanti kan, ya, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Ya, padahal kalau di pernyataan ini kita harus memenuhi kebutuhan hidup minimum. Jadi kesimpulannya tadi benar kalau untuk H0-nya mu sama dengan 7,2 atau kalau lengkapnya 7,2 mu lebih besar sama dengan 7,2 karena harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, ya. Jadi mu H0-nya mu sama dengan 7,2 atau mu lebih besar sama dengan 7,2, ya. Untuk HA-nya kebalikan lebih besar, berarti mu lebih kecil dari 7,2, ya. Kenapa kita tidak pakai tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan, ya, tanda tidak sama dengan, karena di sini pernyataannya kita harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, ya, harus lebih besar dari 7,2. Makanya HA-nya mu lebih kecil dari 7,2. Oke. Nah, jadi harus hati-hati juga kita merumuskan hipotesis dari suatu penelitian, ya, atau dari misalnya suatu soal. Ya, kita lihat dulu di sini ditanyakan apa. Ya, kalau dia tidak masalah tidak sama dengan kebutuhan hidup minimum, boleh kita pakai tanda tidak sama dengan. Tapi kan di sini ada pernyataan telah memenuhi kebutuhan hidup minimum, ya. Jadi merumuskan hipotesis itu harus benar. Jadi kesimpulannya kalau hipotesisnya salah, ya kesimpulannya pasti akan salah juga, ya. Jadi menentukan hipotesis, menentukan T hitung atau Z hitung nanti, ya, atau analisis lain yang kita hitung, ya. Kemudian kita bandingkan dengan tabel, ya. Membandingkan dengan tabel itu melihat nih wilayah kritis, nilai kritisnya, ya. Makanya kita dapat keputusan tolak atau terima H0. Tapi lihat dulu benar tidak hipotesis yang kita buat tersebut. Nanti kalian kerjakan di rumah, ya, nomor 1, yang seterusnya, ya, atau di asistensi, ya, sudah diajarkan, ya, di asistensi, ya, Ibu suruh ajar perhitungannya. Oke, ada pertanyaan, satu analisis lagi, masih ada waktu, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti kalian kerjakan latihannya, atau kalau dibahas nanti di asistensi, ya. Oke, satu analisis lagi untuk parametrik satu populasi, ya. Tadi ada nilai tengah, ada analisis proporsi. Nah, sekarang ada analisis ragam dan simpangan baku. Ragam ini kuadrat dari simpangan baku. Kita menggunakan sebaran C kuadrat, ya. Ini, ya. Ini ya, simbolnya C kuadrat, atau ada yang bilang chi kuadrat, ya. C kuadrat atau chi kuadrat. Uji statistik yang dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk C kuadrat hitungnya, ya. N-1, ya, dikali S kuadrat dibagi tau kuadrat. S kuadrat itu ragam contoh, ya. Kalau S itu simpangan baku, kalau S kuadrat itu ragam. Jadi ragam itu kuadrat dari simpangan baku. N itu jumlah contoh, jumlah sampel, tau kuadrat itu ragam populasi. DB, ya, derajat bebas, atau DF, ya, N dikurang 1 sama. Nah, ini contoh soalnya, ya, soalnya kapan kita menggunakan nilai tengah, kapan kita menggunakan proporsi, kapan kita menggunakan C kuadrat.
Sebuah perusahaan pestisida ingin mengontrol pembotolan pestisida agar ragam pada pembotolan itu tidak melebihi 0,0004 liter. Jadi ini diketahui data ragamnya. Kalau sebelumnya tadi di proporsi itu diketahui data persentase. Untuk upaya itu diambil 28 botol sebagai sampel. Setelah dicek ternyata ragamnya mencapai 0,0010 liter. Apakah Anda dapat menyimpulkan bahwa ragam pada proses pembotolan itu telah melebihi standar? Gunakan alfa 0,05 ya. Di sini ya diketahui tadi ini rumusnya ya. N-1 ini ada ragam contoh, ada ragam populasi ya. Ragam populasinya 0,004, ragam contohnya 0,0010. Kemudian jumlah sampelnya N-nya 28, alfanya 0,05. Kita buat hipotesisnya H0, tau kuadrat sama dengan 0,0004 ya. Sama dengan atau bisa menggunakan lebih kecil tidak sama dengan. Ya. HA-nya tau kuadrat lebih besar dari 0,004 kebalikannya ya. Alfa 0,05, N28, DB27. Wilayah kritis wilayah penolakan hipersenol di ekosisi sebelah kanan. Ini berarti nilai kritis ini lebih besar ya, lebih besar. Ini C kuadrat. Nah, C kuadrat ini tabel C kuadrat bisa kalian lihat di sini Ibu ada tabelnya. Coba Ibu cari dulu. Nah, enggak ada ya. Bentar ya. C kuadrat. Nah, ini tabel C kuadrat ya. C kuadrat. Nah, sebelah kiri ya. Sebelah kirinya DM-nya ya. Yang kolom itu melihatkan DM-nya, kita menggunakan DM berapa? Tadi 27 ya. 27 alfanya ini alfanya ya. Alfanya berapa? Tadi 27 sama berapa tadi? 0,05 ya. Alfanya 0,05. Berapa tadi? Ibu. Ya, 9,645. Enggak. Ya, tinggal dilihat saja. Ya. Tinggal lihat saja ya. 27 ya, 27 0,05 ya, dicari di ini kolom yang kolom DM-nya. Alfanya yang bagian baris atas ya. Nah, didapat 40,1. Nah, tapi sebelum nyari ini sebaiknya cari C kuadrat hitungnya dulu ya. C kuadrat hitung ini N-1, N-1 28,1 ragam apa sampel ini ragam populasi dapat 67,5 ya. Ini nilai kritisnya 40,1, ini 0 ya didapat ini 67,5. Ya, didapat 67,5. Berarti ditolak H0 ya, tolak H0. Karena nilai C kuadrat hitung berada pada wilayah penolakan, maka diputuskan untuk tolak H0. Ya, tolak H0, terima H1. Artinya proses pembotolan pestisida telah berada di luar kontrol yang ditentukan. Ya. Jadi sama ya, menentukan hipotesis, ya, menentukan hipotesis, kemudian menghitung ya, baik itu T hitung, Z hitung ya, atau C kuadrat hitung, nanti ada juga T besar hitung ya, baru menentukan apa nilai kritisnya ya, atau nilai tabelnya ya, kemudian dibandingkan ya dia masuk wilayah kritis atau tidak ya. Wilayah kritis itu artinya tolak K0 atau terima AA. Oke, jadi ada 3 analisis ya, baru 3 yang kita pelajari untuk
uji parametrik satu populasi. Ada pertanyaan sampai sini ya? Mungkin sampai sini dulu ya kita ya. Jadi untuk nanti banyak kita analisisnya yang ketukar-tukar untuk satu populasi ini parametrik ada 3 analisis, nilai tengah, proporsi, dan ragam pakai C kuadrat ya. Kita C kuadrat, nah caranya sama untuk menguji hipotesis, sama menentukan hipotesis ya dan sebagainya, ada 7 tahapan. Oke. Untuk soal-soal tadi bisa kalian kerjakan ya, atau kalian kerjakan nanti dibahas di asistensi. Karena untuk perhitungan ini harus mengerjakan soal. Kalau tidak mengerjakan soal, cuma menghafal rumus, kita tidak bisa ya memakai atau menggunakan rumus tersebut. Ya, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi